Ya, kembali lagi bersama saya Aldi Iriwantono Saputra dengan NIM 184101179 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema filter dasar pada Laravel ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang database pada Laravel. Oke, yang pertama kita ke database.php dulu ya. Itu letaknya di config kemudian database.php. Nah, kemudian di bagian ini, bagian MySQL ini ya. Untuk database-nya kita ganti menjadi coba. Kemudian untuk username-nya kita ganti root. Nah, kemudian di ini ya, di environment juga kita ganti db database-nya, kita ganti coba. Jangan lupa di save ya. Kemudian kita buka ini ya, examnya. Nah, kita hidupkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka ini phpMyAdmin, kita bikin database baru yaitu coba, kemudian buat. Nah, jika sudah kita buat, kemudian kita bikin tabelnya. Kita silang aja dulu ini. Untuk membuat tabel itu berada di root kemudian web.php. Nah, kemudian kita bikin rootnya seperti biasa. Kita memakai root .2 get, kemudian dalam kurungnya kita pakai user saja, users, lalu function, kemudian kurung kurawal. Di dalamnya kita pakai skema typo skema DD2, terus habis itu create, kemudian kita pakai nama users untuk tabelnya, kemudian function. Setelah itu di dalam function kita pakai $tabel. Ya, maaf untuk yang function ini kita kasih kurung juga. Nah, kemudian setelah function tabel, kurung kurawal lagi, dan di dalamnya kita bikin kolom ID, username, email, password, dan timestamp dengan cara $tabel, kemudian strip lebih besar dari increments kurung ID. Ya, untuk increments ini itu maksudnya itu pada kolom ID ini dia akan menjadi primary key, kemudian dia juga auto increment. Jadi nanti dia otomatis terisi untuk nilainya. Untuk yang kedua, tabel username, string, kemudian username, 32. Untuk tabel username kita pakai tipe data string dengan ukuran datanya 32. Untuk selanjutnya yaitu email, kita pakai string juga untuk email.
email. Untuk panjang datanya kita isi 320 aja. Kemudian kita bikin passwordnya, sama juga pakai string, dan panjangnya kita pakai password itu biasanya kita isi 60 aja lah. Dan yang terakhir timestamp. Kemudian kurung, maaf untuk S-nya itu satu saja. Nah, kemudian ini juga tambah S. Timestamp itu kolom, jadi kita pakai timestamp itu nanti di database itu keluar kolom create add dan update add. Nah, itu fungsi dari timestamp. Jika sudah selesai, kita bikin return-nya. Ini maaf, untuk kurung awalnya itu di dalamnya create, jadi untuk kurungnya kita taruh di sini, kemudian titik koma, lalu ini juga yang get, kurungnya juga di depan kurung, kemudian titik koma. Nah, untuk return kita kasih setelah skema ya, return tabel user telah terbuat, jangan lupa titik koma. Nah, dan juga jangan lupa untuk kita save, lalu kita coba jalankan menggunakan PHP Artisan Serve. Kita buka browsernya, kemudian kita kasih garis miring users. Nah, tabel user sudah terbuat. Kemudian kita lihat di coba ini ya, kita refresh. Nah, sudah terbuat kok tabel user. Nah, dengan struktur ini ya, ID, username, email, password, create add, dan update add. Nah, untuk selanjutnya kita coba tambahkan kolom. Caranya itu hampir sama, cuman yang beda itu pada create-nya. Oke, langsung saja kita coba. Pertama kita membuat root dulu juga. Untuk linknya kita kasih users tambah, kemudian function. Kemudian kita pakai skema kedua, tabelnya tabel user, lalu functionnya tabel, tabel, kemudian kurung awal, tabel, teks, kurung alamat. Oke, jadi kita kali ini menambahkan kolom alamat dengan tipe data teks. Jadi tipe data teks ini itu hampir sama dengan string, tetapi kita bisa memasukkan data lebih banyak untuk tipe data teks.
jangan lupa titik koma, kemudian kita kasih redundnya kita kasih apa ya, tabel, jangan deh, kolom alamat telah terbuat, koma, kemudian kita coba langsung, kita tambahkan user tambah. Nah, kolom alamat telah terbuat, kita refresh langsung di PHP My Admin dan sudah terbuat. Untuk selanjutnya kita coba rename kolom. Sama saja, kita buat root dulu. Untuk linknya kita pakai user ganti, kemudian skema, ini tabelnya tetap sama user, kemudian di dalam skema ini tabel, lalu sintak rename-nya itu rename kolom. Jangan lupa untuk C-nya itu besar ya, kemudian kurung, yang kita akan ganti namanya itu kolom alamat menjadi kolom alamat kirim. Alamat rumah saja ya, alamat rumah. Nah, kemudian jangan lupa dari koma di sini juga, lalu return kolom alamat telah diganti. Kemudian langsung kita coba. User ganti. Oke, kolom alamat telah diganti. Kita lihat di PHP My Admin. Nah, alamat langsung diganti, alamat rumah. Oke, untuk selanjutnya kita hapus kolom. Pertama kita buat root dulu, kemudian untuk linknya kita coba user hapus, function, lalu kurung kurawal, kita pakai skema. Untuk tabelnya tetap sama, tabel user. Untuk functionnya juga sama, tabel $tabel. Lalu untuk sintaknya drop kolom, kemudian nama kolomnya alamat rumah, lalu kita buat returnnya kolom alamat rumah telah dihapus. Langsung kita eksekusi menggunakan link user hapus. Nah, kolom alamat rumah telah dihapus. Kita lihat pada PHP My Admin. Nah, setelah menghilang. Untuk selanjutnya kita coba untuk menghapus dua kolom. Untuk yang pertama kita bikin kolomnya dulu.
agar tidak terlalu lama kita memakai sintaks sebelumnya ya. Double text alamat, kemudian kita tambah kolom no telepon, kita save, kemudian kita running, tambah. Nah, kita lihat sudah bertambah ya alamat dan nomor telepon. Selanjutnya untuk penghapusan ya, untuk penghapusan kita pakai yang tadi ya, biar tidak terlalu lama. Yang akan dihapus yaitu kolom alamat dan nomor telepon. Untuk sintaknya itu hampir sama dengan hapus, drop column, cuman ada penambahan yaitu kita tambahkan array, kemudian kurung, lalu setelah alamat kita tambahkan koma, nomor telepon, no underscore tel. Nah, kita coba untuk metodenya kita ganti ya, alamat dan no telepon. Kita coba user hapus. Nah, kolom alamat dan nomor telepon telah dihapus. Kita lihat lagi, kita refresh. Nah, mereka sudah menghilang. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu kita coba menambahkan indeks pada kolom. Menambahkan indeks itu maksudnya itu membuat kolom yang sifatnya unik. Caranya yaitu yang pertama tetap saja kita membuat root, kemudian get. Untuk linknya kita pakai user index, lalu skema tabelnya tetap user, tidak berganti-ganti ya. Kemudian function, maaf salah pencet, function tabel kurung berawal. Untuk sintak indeksnya yaitu tabel lalu string. Karena kita memakai data string, maka kita pakai string, lalu kurung. Kita coba untuk kolom alamat yang kita buat menjadi unik ya, dua alamat, lalu strip lebih besar dari kurung, maaf belum kurung, berarti unik dulu, unik gue kurung, kemudian titik koma. Untuk returnnya kita bikin kolom unik, kolom alamat unik telah dibuat. Oke, langsung saja kita coba user index. Nah, alamat unik telah terbuat. Kita lihat bagaimana sih unik itu. Nah, unik itu tidak dapat jadi nanti data itu tidak ada yang sama, jadi itu beda semua. Kenapa kok ada kunci ini, kunci abu-abu? Itu bertanda kalau kolom alamat itu sifatnya unik. Untuk selanjutnya kita coba membuat kolom foreign key.
Yang pertama kita bikin root, kemudian get user fk function kurung awal, kemudian skema tabel, lalu user. Lalu untuk sintaknya, yang pertama kita bikin itu ya, bikin tabelnya, yaitu tabel ID user dengan dibenarkan integer ID user. Kemudian kita kasih kondisi itu unsigned, berarti itu bukan unique atau apalah, unsigned. Nah, lalu untuk sintak foreign key-nya, foreign kurung ID user, lalu reference kita pakai ID, kolom ID untuk reference-nya ID, lalu on user. Nah, jangan lupa titik koma juga, lalu return-nya fk ID user telah dibuat. Kita langsung coba. Users fk. Oh, verification variable user as causing user ID user foreign key. Oh maaf, untuk on-nya kita kurang. Nah, ini kurang S. Kita refresh saja. Oh, not null. Oh, ternyata ID usernya setelah terbuat. Kita hapus saja dulu ya. Misalnya tadi foreign key-nya itu tidak terpasang, jadi dia hanya masuk di ID user. Jadi dia membuat ID user saja tanpa mengganti ke FK. Kita hapus dulu seperti yang tadi di user hapus. Nah, untuk user hapus kita hanya menghapus satu saja ya. Hapus satu, yaitu kita hapus ID user. Oke. Oh, untuk petiknya kebanyakan. Oke, kita hapus dulu untuk ID user. Hapus. Langsung menghilang. Langsung saja kita coba user FK-nya tadi ya. Apakah berhasil? Nah, FK ID user telah dibuat. Kita refresh. Nah, ID user telah terbuat. Oke. Untuk selanjutnya itu kita mengenal tipe kolom ya. Yang pertama adalah increment. Increment itu untuk auto increment saja, tetapi itu untuk primary sih, lebih ke primary key. Nah, tadi kita sudah coba, yaitu tabel increment ID. Nah, untuk hasilnya yaitu
dia akan membuat primary key, kolom ID, dan seharusnya auto increment. Lalu untuk selanjutnya itu big increment. Big increment itu sama saja, cuman dia akan membuat nilai data yang lebih besar. Lalu string. Nah, untuk string ini itu untuk membuat kolom apa ya, yang berisikan seperti alfabet. Tidak hanya alfabet, angka juga bisa, tetapi untuk angkanya nanti tidak bisa dioperasikan seperti dijumlah atau dikurangi atau dikali dibagi, itu tidak bisa. Itu untuk string. Untuk selanjutnya itu teks. Nah, teks tadi sudah kita buat, yaitu alamat ini ya. Teks itu tipe data untuk data yang banyak. Jadi kan untuk alamat kan itu kita menulis banyak ya. Jadi kita pakai kolom alamat dengan tipe data teks. Lalu integer. Nah, untuk integer itu untuk kolom yang tipe datanya itu hanya bisa angka saja, seperti ID user. Nah, itu ID kan biasanya hanya angka, jadi kita pakai integer. Lalu untuk float itu untuk pecahan ya, karena kita belum mencobanya, kita langsung saja coba. Untuk tidak berlama-lama kita pakai username yang tadi ya, karena hampir sama saja kita menambahkan kolom. Untuk teksnya kita ganti float, lalu kita coba. Float itu biasanya ukuran ya, ukuran size. Returnnya kita ganti size, kemudian kita coba tambah user tambah. Nah, kolom setelah dibuat kita refresh. Nah, kolom size telah terbuat dengan tipe data double. Double itu sama saja dengan float. Nah, begitu. Untuk selanjutnya itu boolean. Boolean itu tipe data yang sifatnya itu, sifat nilainya itu true or false. Kita coba bikin boolean. Boolean. Untuk kolomnya itu kita coba pintar ya, pintar nama kolomnya. Lalu returnnya kolom pintar. Kita save, langsung saja kita coba refresh. Nah, kolom pintar telah dibuat. Kita coba lihat. Nah, untuk phpMyAdmin dia akan tipe datanya itu tinyint, itu sama saja dengan boolean. Lalu untuk selanjutnya itu date. Date itu untuk tanggal. Nah, jadi isinya itu ya hanya tanggal datanya. Ini tanggal. Untuk returnnya juga kita ganti, langsung kita eksekusi. Nah, telah terbuat, kita refresh juga. Nah, kolom tanggal telah terbuat dengan tipe data date. Berikutnya yaitu timestamp. Nah, timestamp itu sudah kita coba tadi untuk yang pertama, ini timestamp. Nah, untuk timestamp itu dia akan keluar dua kolom sih, itu create add dan update add. Nah, sekian penjelasan dari saya, penjelasan tentang skema builder dasar pada Laravel. Oke,
kita akhiri ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.